Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Karunia dengan NIM 131047, dosen pembimbing Ibu Novianti MAG. Video saya kali ini yaitu menjelaskan sedikit materi tentang pegadaian syariah atau rohan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Oke, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari gadai syariah. Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rohan. Secara etimologi, rohan berarti tetap atau lama. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohan yaitu semacam jaminan hutang gadai. Rohan adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam Islam, rohan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Seperti yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN MUI /6/2002 tanggal 26 Juni 2002 Masehi atau 15 Rabiul Akhir 1423 Hijriah tentang pegadaian syariah sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim dalam bidang jasa keuangan lembaga non-bank. Pegadaian syariah ini dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan yang bisa dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, ada bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan gadai atau rohan. Kemudian rukun-rukun gadai syariah. Yang pertama itu ada rohin. Rohin itu adalah orang yang menggadaikan. Kemudian yang kedua itu marhun. Marhun itu barang yang digadaikan. Ketiga ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Kemudian yang keempat itu marhun bih, yaitu hutang. Kemudian rukun yang terakhir itu akad atau perjanjian. Kemudian ada syarat-syarat gadai. Yang pertama yaitu berakal, kedua balik, ketiga keberadaan barang yang digadaikan saat akad, yang keempat diterimanya barang oleh pegadai atau wakilnya. Kemudian manfaat dari gadai syariah. Yang pertama, barang kesayangan tidak akan hilang. Yang kedua, lebih cepat mendapatkan uang. Yang ketiga, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Yang keempat, menghindari kredit dan sewa modal. Dan manfaat yang terakhir itu solusi mendapatkan dana dadakan dalam jumlah besar. Kemudian ada ketentuan umum pelaksanaan rohan dalam Islam. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rohan. Yang pertama itu kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai, karena disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Jika mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Terdapat beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Yang keempat itu ada pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan itu adalah semua barang yang bergerak dan yang tidak bergerak, yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu benda bernilai menurut hukum syarak.
Yang kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahid. Ketentuan yang keenam, ada pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan rohin belum juga membayar kembali utangnya, maka rohin dapat dipaksa oleh marhum untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Ketentuan yang terakhir, ada prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu berakhirnya akad rohin. Berakhirnya akad rohin terjadi apabila yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rohin membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rohin. Yang terakhir, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rohin. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai pegadaian syariah atau rohan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.